Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita mengenai sistem telekomunikasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah melihat sinyal dan parameter sinyal dan sudah bisa memahami karakteristik sinyal pada domain waktu dan domain frekuensi. Ini adalah materi kita yang terakhir. Kita coba jumlahkan beberapa buah sinyal. Dalam domain waktu amplitudonya akan terjumlah, sedangkan di domain frekuensi penyusunnya atau frekuensi yang kita jumlahkan masih bisa kita lihat. Seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah sinyal yang kita jumlahkan. Kemudian kita sudah dapat istilah baru kemarin adalah bandwidth. Bandwidth adalah pita frekuensi yang diduduki oleh sebuah sinyal. Jadi sinyal yang kita bangkitkan ini, sinyal yang kita bangkitkan dan yang kita jumlahkan ini dari beberapa buah sinyal. Ternyata ini adalah tersusun dari 6 buah frekuensi. Dan sinyal yang kita bangkitkan ini menduduki frekuensi dari 150 sampai 300 Hz. Jadi pita frekuensi yang diduduki ini kita sebut dia bandwidth. Yaitu kalau kita hitung ini adalah bandwidthnya adalah dari titik frekuensi ini ke sini itu adalah 300 kurang 150, yaitu 150 Hz. Jadi kita katakan bandwidthnya ini adalah bandwidth besarnya adalah 150 Hz. Kemudian kita sudah lihat juga noise, perbedaan sinyal dengan noise. Ini sinyal menduduki bandwidth yang berhingga. Seperti ini sinyal hanya menduduki sinyal yang kita bagikan ini hanya dari 120 sampai 300 Hz. Berbeda dengan bandwidth, ternyata dia berisi seluruh frekuensi yang ada. Jadi sinyal yang sudah kita dengar tadi secara ilustrasinya dengan MATLAB ternyata mempunyai bandwidth yang sangat lebar. Jadi amplitudonya adalah random. Amplitudonya adalah random atau acak. Sementara frekuensinya pun juga berubah secara acak. Yang mana kalau kita susun di dalam domain frekuensi membentang sebenarnya dari min tak hingga sampai tak hingga, atau dari 0 sampai tak hingga. Ini kebetulan kita hanya gambarkan sampai 4000, padahal di 5000, 6000, 7000 sampai tak hingga itu adalah frekuensi yang membentuk sebuah noise. Jadi kita lihat noise menyebar seluruh frekuensi, artinya apa? Bandwidth noise itu sangat besar. Jadi kalau ada frekuensi tak hingga berarti bandwidthnya membentang sampai tak hingga. Tapi di dalam praktek daya noise itu tidak terlalu besar, sebagaimana yang kita contohkan di sini. Kalau ini adalah misalkan adalah tegangan, ternyata tegangan yang dihasilkan oleh sebuah noise tidak sebesar sinyal. Jadi amplitudonya biasanya kecil, tetapi tetap mengganggu. Kenapa? Karena dia terdengar secara audio. Nah, ini kita sudah lihat pengaruhnya adalah dia akan merusak amplitudo sinyal dengan amplitudonya yang acak tadi, sehingga sinyal yang tadinya suaranya bersih seperti ini, sekarang menjadi bernoise seperti ini. Kemudian kita sudah tunjukkan juga suara manusia. Ini kita tunjukkan yang tanpa noise ya. Yang tanpa noise ini adalah suara tram. Dapat kita lihat ini mirip dengan sinyal yang kita jumlahkan sebelumnya. Jadi bersih tanpa noise. Kemudian berarti karena amplitudonya seperti ini, berarti ini adalah jumlahan dari banyak frekuensi atau banyak sinyal. Dan kalau kita lihat di domain frekuensi, ternyata sinyal suara membentang dari 100 sampai 8000 Hz. Di mana energi yang dominan itu hanya pada sekitar 400 Hz, sebagaimana yang sudah ditunjukkan pada minggu lalu. Dan dalam sistem telepon, pembicaraan kanal telepon dibatasi antara frekuensi 300 sampai 3000 Hz. Atau ada buku yang menjelaskan 3500 Hz untuk kanal telepon. Jadi itu yang perlu kita ambil di pertemuan yang lalu. Artinya adalah suara masuk kategori frekuensi, ya, jadi ini frekuensi 3000 Hz atau 3 kHz ini adalah termasuk low frekuensi. Jadi ini frekuensi yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Ini adalah menunjukkan frekuensi dalam satuan Hz. Jadi ini adalah 1000 Hz, 1 kHz.
Jadi sinyal suara itu masuk ke frekuensi rendah. Jadi ini kalau ini kita lihat aplikasinya, misalkan frekuensi, kemudian di frekuensi-frekuensi tersebut sudah dikelompokkan seperti dapat dilihat di halaman ini, bahwa 330 Hz sampai 300 Hz itu termasuk extremely low frequency, yaitu frekuensi sangat-sangat rendah. Sedangkan 0,3 sampai 3 kHz kita sebut dia voice frekuensi, jadi frekuensi suara. Kemudian di atasnya lagi adalah very low frequency, low frequency, dan seterusnya. Jadi ini kalau dikelompokkan dalam ya namanya, kalau spektrumnya ditunjukkan dari gambar yang sebelumnya. Oke, jadi ini sudah ada aturannya, sudah ada untuk apa saja digunakan, sehingga perlu kita perhatikan bahwa kita tidak boleh menggunakan menggunakan sembarang frekuensi radio, kecuali ini saja yang boleh kita gunakan, karena suara kita adalah suara kita masing-masing, ya itu saja yang boleh kita gunakan sesuka kita, ya, dari 0,3 kHz sampai 3 kHz. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa sinyal yang sudah terpengaruh oleh noise. Jadi nampak ini sinyalnya tidak smooth seperti tadi lagi. Berarti itu menunjukkan sudah ada pengaruh noise. Dan dapat kita lihat ini. Ini kita sebut dia noise floor. Ya, karena biasanya daya noise tidak lebih tinggi dari ya noise floor itu. Jadi dapat kita lihat bahwa di dalam gambar kita ini dapat terlihat jelas ini adalah noise yang ada pada sinyal ini, yang tadi menyebar di seluruh pita frekuensi. Nah, jadi sebenarnya kita dari program yang lalu kita bisa saja menambahkan noise pada sinyal ini. Dapat kita lihat noise-nya akan muncul yang tadinya belum ada, sekarang menjadi bisa Anda nampak nanti, bisa dilihat nanti ada noise di luar frekuensi suara. Jadi silakan digunakan MATLAB untuk bereksperimen sebanyak-banyaknya mengenai sistem telekomunikasi, karena sistem telekomunikasi kita berbicara bagaimana transformasi sinyal dari pengirim sampai ke penerima, dan itu semua bisa kita amati atau kita cobakan menggunakan program MATLAB. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke gambar ini. Kita sudah tunjukkan bahwa dengan menggunakan mikrofon dan speaker kita sudah bisa mengirimkan sinyal dalam sistem telekomunikasi. Jadi gambar ini sudah kita sebut ya sebuah sistem telekomunikasi. Jadi sinyal dikirimkan, sinyal suara dirubah ke dalam bentuk energi listrik, kemudian dikirimkan energi listrik ini menggunakan media kawat, kemudian di penerima dirubah lagi menjadi energi suara. Nah, selanjutnya kita akan melihat, sekarang kita akan lihat sistem komunikasi nirkabel atau tanpa kawat. Minggu lalu ya sudah kita jelaskan bahwa dengan bisanya kita merubah sinyal informasi menggunakan mikrofon menjadi energi listrik, maka sinyal energi listrik tersebut bisa dialirkan melalui seutas kawat dan sampai di penerima dan diterjemahkan lagi menggunakan speaker. Dasar yang paling penting dalam sistem telekomunikasi adalah apa sebenarnya yang berperan penting di dalam sistem komunikasi wireless. Jadi setelah penjelasan ini kita berharap semua mampu menjelaskan poin penting tersebut. Kemudian ini mengulangi dari gambar ini. Sebenarnya realnya adalah sebuah mikrofon itu mempunyai dua ujung kawat. Jadi untuk sistem komunikasi on wire, maka ini akan kita hubungkan. Maka sinyal suara yang sudah dalam bentuk energi listrik bisa diterjemahkan lagi di penerima. Kemudian realnya bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah sebuah mikrofon. Maka ini akan kita kirimkan ke penerima menggunakan kawat.
Jadi sederhananya seperti inilah sistem yang terjadi dalam sistem komunikasi telepon yang sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya. Kemudian biar mengenal lebih detail mengenai elektronika telekomunikasi, di pertemuan 1 sudah kita jelaskan bahwa sebuah mikrofon terdiri dari sebuah magnet dan lilitan. Kemudian intinya adalah prinsipnya kalau medan magnet, sebuah kumparan bergerak-gerak di antara medan magnet akan terbentuk energi listrik, dan sebaliknya energi listrik yang diberikan kepada kumparan dan magnet akan menghasilkan lagi energi gerak, sehingga akan menghasilkan lagi energi suara, sehingga speaker akan bergetar lagi seperti getaran suara kita. Jadi mulai sekarang kita mulai bahwa yang berperan penting berikutnya adalah elektronika telekomunikasi. Jadi walaupun sebenarnya ini daya yang dibangkitkan, ini ada sinyal yang dibangkitkan ini sangat kecil, maka sebenarnya sebelum kita bisa mengirimkannya melalui sistem kawat, maka sebenarnya ini sinyalnya perlu dikuatkan dulu menggunakan rangkaian yang kita sebut dia rangkaian amplifier, sehingga tegangannya menjadi lebih besar, kemudian baru dikirimkan ke melalui speaker menggunakan kabel yang panjang. Nah, dengan seperti ini kita sudah bisa menghasilkan sistem telekomunikasi. Jadi mulai sekarang kita sudah melihat ada namanya rangkaian pre-amp, jadi singkatan amplifier. Jadi sebuah rangkaian yang berfungsi menguatkan sinyal. Jadi mulai kita perkenalkan elektronika telekomunikasinya. Nah, kemudian tadi sudah kita tunjukkan bahwa sinyal informasi adalah masuk kategori frekuensi rendah. Nah, sekarang kita mau menunjukkan bagaimana kalau menggunakan merentang kawat ternyata tidak mungkin, apa yang harus dilakukan. Jadi ketika kita misalkan saja ini mic ini sudah mempunyai amplifier, jadi kita gambarkan saja bahwa sinyal listriknya akan dialirkan melalui kawat. Nah, di modul ajar sudah saya jelaskan detail. Ketika tidak mungkin menarik kabel seperti ini, maka perlu dipasang alat, maka terpaksa kita gunakan sistem komunikasi tanpa kawat. Jadi intinya adalah seperti ini, bahwa pada perangkat ini kita pasangkan lagi alat yang namanya antena. Jadi misalkan oke, jadi ini kita sebut antena. Jadi kalau ujung-ujung kawat ini kita tekuk membentuk seperti ini, maka dia kawatnya akan berfungsi menjadi antena. Nah, jadi kawat yang ditekuk seperti ini, dia berfungsi sebagai antena. Jadi antena dasar seperti ini kita sebut dia antena dipole. Di mana antena ini bisa merubah sinyal dalam bentuk energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Jadi sinyalnya bisa berpropagasi atau merambat melalui udara. Nah, inilah yang kita sebut ya sistem komunikasi wireless. Jadi untuk bisa mengirimkan sinyal menggunakan media udara atau wireless tanpa kawat, butuh perangkat yang kita sebut antena. Jadi antena ini adalah antena paling dasar sekali. Kita sebut dia antena dipole. Jadi ini adalah antena dipole, antena bentuk paling dasar sekali seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, ini adalah antena dipole. Ini terhubung dengan kawat ke transmitter atau receiver. Jadi ini tidak boleh short ya, jadi ini open. Jadi itulah yang kita butuhkan nanti dalam sistem komunikasi wireless.
Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa untuk sinyal informasi suara yang dihasilkan mikrofon suara manusia itu mempunyai bandwidth dari 300 sampai 3000 Hz. Nah, sekarang inilah masalah yang muncul berikutnya. Ini saya hapus dulu. Bahwa untuk mengirimkan sinyal menjadi gelombang elektromagnetik dibutuhkan antena yang panjangnya adalah setengah lambda dari frekuensi yang akan kita pancarkan. Nah, kita lihat sinyal suara, frekuensi terendahnya adalah 300 Hz. Maka kita harus ambil frekuensi terendah ini sebagai patokan agar bisa melewatkan frekuensi dari 300 sampai 3000 Hz. Jadi lambdanya kita ambil lambda yang frekuensi terendah. Kalau kita ambil lambda frekuensi tertinggi, maka frekuensi di bawah 3000 ini tidak akan terkirim melalui antena. Nah, jadi ini adalah permasalahan yang harus kita pahami, bahwa ukuran antena minimal agar bisa meradiasikan sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik adalah minimal panjangnya adalah setengah lambda atau setengah panjang gelombang dari frekuensi yang akan kita pancarkan. Seperti kita tahu bahwa lambda itu adalah C per F, satuannya adalah meter, di mana C adalah cepat lambat gelombang dalam ruang hampa. Jadi kalau kita misalkan frekuensi 300 Hz, lambdanya adalah 3 kali 10 pangkat 8 per 3 kali 10 pangkat 2. Maka ini kita dapatkan 10 pangkat 6 meter panjang gelombang dari frekuensi 300 Hz. Nah, kemudian setengahnya berarti ini kan 1 juta ya. 1 juta meter, maka setengahnya adalah 500 kilometer. Jadi untuk bisa mengirimkan sinyal suara langsung, maka dibutuhkan panjang kawat ini, panjang antena ini adalah dari ujung ke ujungnya adalah 500.000 meter. Jadi ini tentu mustahil bisa kita lakukan. Nah, ini yang menjadi poin penting pada hari ini. Nah, terus apa solusinya? Frekuensi suara ini sudah begini adanya, tidak bisa lagi ditambah tingginya. Sudah kita tunjukkan bahwa suara manusia frekuensinya sama dari di awal tadi sudah kita tunjukkan. Sehingga solusinya adalah yaitu menumpangkan sinyal suara kita ini ke frekuensi yang lebih tinggi. Tadi sudah kita tunjukkan macam-macam frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin kecil panjang gelombangnya. Nah, inilah yang mau kita perkenalkan pada hari ini, bahwa untuk sistem komunikasi wireless tidak hanya kita butuh antena dan mikrofon, tetapi butuh satu konsep yang kita kenal dengan modulasi. Jadi silakan nanti Anda simpulkan apa itu modulasi. Jadi solusi untuk mengatasi ini, untuk memperpendek antena, maka sinyal informasi harus dikirimkan menggunakan sinyal lain yang mempunyai frekuensi jauh lebih tinggi. Lebih tingginya berapa? Ya pokoknya kira-kira panjang gelombangnya sudah cukup kecil sehingga memungkinkan kita mengirimkan sinyal dengan frekuensi yang rendah. Tadi sudah kita tunjukkan. Jadi tadi sudah kita tunjukkan bahwa sinyal suara itu sudah fix berada pada frekuensi 0,3 kHz sampai 3 kHz atau 300 Hz sampai 3000 Hz tadi. Tadi kita tunjukkan bahwa lambda itu adalah C per F. Artinya semakin tinggi frekuensi yang kita pilih, maka lambdanya akan semakin kecil, maka ukuran antenanya juga akan semakin kecil. Nah, terus solusinya gimana? Maka sinyal informasi harus bisa kita tumpangkan sedemikian rupa ke frekuensi yang lebih tinggi,
Frekuensi tinggi ini kita sebut dia pembawa atau carrier, sehingga bisa kita kirimkan dengan antena yang ukuran yang kecil. Makanya untuk radio FM, ya misalkan ini adalah macam-macam frekuensi, sinyal FM itu berada di 100 antara ini, 100 MHz. Jadi kalau Anda lihat radio FM itu adalah di antara 100 MHz. Kemudian untuk Wi-Fi kita kenal frekuensi 2,4 GHz. Jadi berarti berada di antara ini. Jadi halaman ini berarti perlu Anda baca lebih detail. Nah, sekarang kita masuk ke konsep modulasi. Jadi kalau kita punya dua buah sinyal, kemarin kita sudah tunjukkan bahwa sinyal itu mempunyai parameter, ada amplitudo, frekuensi, dan fasa. Sekarang saya punya dua buah sinyal. Ini adalah frekuensi 1500 dan ini adalah frekuensi 100 Hz. Nah, ingat kemarin kita sudah tunjukkan bahwa ada 3 parameter sinyal, amplitudo, frekuensi, dan fasa. Jadi kalau amplitudo sudah kita tunjukkan, kalau amplitudo diperkecil, maka dapat amplitudonya semakin kecil. Ini juga. Jadi kemarin saya tunjukkan, kalau frekuensinya yang kita rubah, ini adalah 2 misalkan, maka frekuensinya juga bertambah tinggi. Ini menjadi 200 Hz. Kemudian kita tunjukkan parameter ketiga adalah fasa. Misalkan tambah pi per 2 misalkan. Maka dia akan berubah seperti ini. Nah, menggunakan ketiga ini kita memperkenalkan istilah modulasi. Jika saya punya X1 adalah sinyal yang frekuensi rendah, misalkan adalah sinyal suara, kemudian amplitudonya misalkan adalah 0,5, kemudian saya punya sinyal kedua, sin 2V 1500T ini. Amplitudonya adalah 1 volt. Nah, sekarang kita mau membagi bagaimana idenya untuk bisa mengirimkan sinyal informasi menggunakan frekuensi yang lebih tinggi, yang kita kenal dengan, jadi kita mau mendefinisikan apa itu modulasi. Jadi kalau amplitudonya ini yang tadinya adalah 1, kemudian kita tambah dengan X1, jadi amplitudonya pasti tidak 1 lagi ini. Amplitudonya kan berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitudo dari X1. Kita lihat. Nah, ini kita sebut ya modulasi. Amplitudo sinyal 1500 ini yang tadinya konstan, sekarang berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Coba bayangkan yang tadi ini hanya 1, maka setiap saat amplitudonya ini akan bertambah atau berkurang sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Jadi ketika kita ini amplitudonya yang tadinya konstan sama dengan 1, yang tadi amplitudonya konstan dengan 1, ini kemudian kita akan bertambah saat ini maksimum, akan berkurang saat ini minimum. Jadi ini setiap saat akan kita tambahkan amplitudonya sehingga terbentuklah sinyal yang bentuknya seperti ini. Jadi artinya apa ini? Kita sekarang sedang merubah-rubah amplitudo dari X2
sesuai dengan perubahan dari amplitudo X1. Nah, kalau ini tadi adalah sinyal yang frekuensi sangat tinggi, maka sekarang dia bisa kita kirimkan menggunakan antena dengan ukuran yang kecil. Nah, tetapi di dalam sinyal frekuensi tinggi ini sekarang membawa parameter sinyal informasi. Nah, kalau ini bisa kita dapatkan lagi di penerima, maka di penerima ini bisa kita dapatkan lagi sinyal informasi. Jadi inilah yang kita sebut ya modulasi, yaitu merubah-rubah parameter dari sinyal carrier atau frekuensi tinggi, kita sebut nanti carrier, sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Kalau ini kita sebut dia modulasi AM, jadi modulasi itu ada dua, ada AM, FM, dan PM. Kalau amplitudonya yang kita rubah-rubah, amplitudo frekuensi tinggi yang kita rubah-rubah, maka kita sebut dia amplitude modulation. Jadi amplitude modulation. Kalau frekuensinya yang kita rubah, kita sebut ya frekuensi modulation, atau kita kenal dengan FM. Kalau fasanya yang kita rubah, kita sebut ya phase modulation. Nah, untuk memahaminya maka kita gunakan MATLAB. Kalau sekarang kita balik, ingat kita gambarkan sinyal itu punya 3 parameter tadi ya. Misalkan XCT atau X1T tadi adalah A sin 2V FC T plus theta. Ini adalah fasanya kemarin. Maka kalau amplitudonya yang kita rubah, tadi A plus X1, maka ini kita dapatkan modulasi AM. Sedangkan kalau frekuensinya yang kita rubah, kita dapatkan modulasi FM. Misalkan sin 2V FT plus X1. Maka ini kita sebut ya modulasi FM. Jadi misalkan ini kita tutup. Nah, amplitudonya sekarang tetap 1, tetapi frekuensinya yang kita rubah-rubah. Nah, sekarang rapat renggangnya ini yang menjadi yang berubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Jadi kita memperkenalkan dulu istilah modulasi, bahwa memungkinkan sinyal frekuensi yang sangat tinggi ini, sinyal-sinyal yang frekuensi radio, frekuensi tinggi ini, memungkinkan kita kita tumpangkan sinyal informasi dengan cara memodulasi frekuensinya, amplitudonya, atau fasanya. Jadi kalau istilah mudahnya, kalau dulu kita belajar di Politeknik, modulasi adalah menumpangkan sinyal informasi ke frekuensi carrier. Caranya apa? Bisa dengan merubah amplitudo, merubah frekuensi, merubah fasa. Jadi frekuensi yang digunakan untuk sekarang itu adalah radio, yaitu HF sampai ini digunakan untuk frekuensi radio. Bisa radar, bisa radio FM, bisa GSM, bisa 4G, yaitu teknologi radio semua yang sudah kita jelaskan di awal, dengan syarat sinyalnya tersebut dimodulasi dulu menggunakan sinyal informasi. Nah, sekarang kita coba baca buku teks. Nah, ini tadi kita sudah jelaskan bahwa sinyal suara itu masuk dalam range frekuensi rendah, sehingga dibutuhkan antena yang sangat besar agar bisa dikirimkan menggunakan sinyal radio.
Nah, ini yang perlu kita pahami bahasa buku, bahwa karena sering bahwa sinyal informasi secara praktek tidak bisa dikirimkan melalui media transmisi standar. Kenapa? Karena dia berfrekuensi rendah. Jadi kalau transmisi standar itu adalah misalkan radio FM, nah tidak bisa dia langsung dikirimkan melalui kanal radio karena dia masih dalam kategori frekuensi rendah. Jadi ya harus mulai belajar memahami, karena secara praktek tidak memungkinkan mengirimkan sinyal informasi melalui media transmisi standar, ya media udara maksudnya. Maka dibutuhkan untuk memodulasi sinyal informasi atau sumber informasi ke frekuensi analog, sinyal analog yang lebih tinggi, yang untuk selanjutnya kita sebut dia carrier, di mana sinyal carrier ini yang akan membawa sinyal informasi melalui sistem. Jadi karena tadi tidak mungkin mengirimkan sinyal suara langsung melalui media transmisi udara karena butuh antena yang cukup panjang, maka diperlukan dulu proses memodulasi sinyal informasi tersebut ke frekuensi yang lebih tinggi. Frekuensi yang lebih tinggi ini kita sebut dia pembawa atau carrier. Nah, sinyal carrier ini yang akhirnya nanti membawa informasi melalui sistem telekomunikasi. Jadi cukup jelas ya bahwa sinyal ini sekarang yang akan kita kirimkan, yang akan secara tidak langsung sudah membawa perubahan bentuk amplitudo sinyal informasi melalui frekuensinya ini. Sedangkan kalau untuk yang sinyal yang pertama, nah untuk ini ya, sinyal frekuensi tinggi inilah yang akan membawa bentuk sinyal informasi secara tidak langsung pada amplitudonya. Nah, silakan direnungkan ya, maksudnya dipahami. Ternyata sekarang kita tahu ada satu teknik dalam telekomunikasi yang kita butuhkan dalam sistem komunikasi wireless, yaitu proses modulasi. Nah, kemudian definisi di buku, modulasi itu adalah secara sederhana, secara gampangnya modulasi itu adalah proses merubah satu atau lebih properti atau parameter dari sinyal analog, sinyal pembawa analog yang sesuai dengan sinyal informasi. Atau dengan lebih mudahnya itu adalah modulasi adalah proses merubah-rubah parameter salah satu atau lebih parameter dari sinyal carrier yang sesuai dengan parameter sinyal informasi. Ini sudah kita tunjukkan tadi. Ini yang kita sebut ya proses modulasi, merubah amplitudo sinyal carrier sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Atau dengan PM atau FM tadi, parameter frekuensinya yang kita rubah, maka sinyal yang tadinya frekuensinya konstan sekarang berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Nah, ini dulu yang penting. Kalau belum paham, Anda tanyakan atau search lagi di internet, atau ya dari sini saya kira sudah cukup jelas. Jadi kenapa kita belajar MATLAB? Ya banyak hal yang bisa kita tunjukkan di sini. Ini adalah sinyal X1 atau X1 informasi. Ini adalah sinyal pembawa yang tadinya amplitudonya, frekuensinya adalah misalkan amplitudonya tadi adalah konstan sebesar 1. Ini amplitudonya konstan. Kemudian kita rubah-rubah sesuai dengan
berdasarkan X1. Nah, ini adalah modulasi. Ya, semua harus bisa menjelaskan. Dari penjelasan kita ini, saya sekarang tahu itu modulasi. Modulasi apa? Jadi semua Anda akan berbicara mengenai konsep modulasi, ya tentu dengan bahasa yang berbeda, walaupun yang Anda jelaskan hal yang sama. Modulasi itu adalah merubah-rubah satu atau lebih parameter sinyal carrier, ya, sehingga akan nampak, akan menunjukkan ciri sinyal informasi di sinyal tersebut. Nah, selanjutnya silakan dibaca lagi ini lebih detail. Tadi sudah kita bacakan untuk paragraf ini. Sistem komunikasi itu ada dua, yaitu analog dan digital. Sistem komunikasi analog adalah sistem di mana energinya ditransmisikan dan diterima dalam bentuk analog. Jadi sinyal analog, sinyal digital itu berbeda, nanti akan kita tunjukkan lagi. Jadi kalau sinyal analog, sinyal yang tadi kita sebut dia analog. Jadi sinyalnya berubah secara kontinu, seperti sinyal sinus, gelombang sinus tadi. Dengan sistem komunikasi analog, baik informasi maupun pembawa adalah analog. Jadi contohnya ini adalah sistem informasi analog. Nah, sistem komunikasi digital, salah satunya ini nanti adalah digital. Ini dua-duanya adalah sinyal analog dan kontinu. Nah, ini akan kita lihat nanti akan kita baca ulang lagi. Istilah komunikasi digital itu adalah mencakup range yang lebar. Teknik komunikasi dengan range yang sangat lebar, termasuk digital transmisi dan digital radio. Jadi untuk sekarang ini tidak usah dulu. Nah, ini tadi kita sudah tuliskan. Misalkan sebuah sinyal carrier atau frekuensi tinggi, Ft, Vt adalah V sin 2V Ft plus theta. Kemudian ini kita tahu ini adalah fungsi waktunya, sin. Kemudian V adalah tegangan. Kalau tadi saya menggambarkan A, V adalah frekuensi, theta adalah fasa. Jadi ini adalah tiga parameter yang kita jelaskan di awal. Nah, tadi sudah kita tunjukkan bahwa dengan memodulasi amplitudonya kita dapatkan modulasi AM, dengan modulasi frekuensinya kita dapatkan modulasi FM, dengan modulasi fasanya kita dapatkan modulasi PM. Nah, jika sinyal informasi analog dan amplitudo V dari carrier berubah-ubah proporsional terhadap informasi, maka terbentuklah modulasi AM. Jadi ini kita tunjukkan bahwa jika sinyal informasi, kalau di sini sinyal informasi kita adalah X1, jika sinyal informasi analog dan V tegangan carrier berubah-ubah proporsional terhadap sinyal informasi, maka terbentuklah modulasi AM. Jika frekuensinya yang berubah-ubah secara proporsional terhadap sinyal informasi, maka terbentuklah modulasi FM. Dan jika fasanya yang kita variasikan proporsional terhadap sinyal informasi, maka kita dapatkan terbentuklah modulasi PM. Nah, ini nanti untuk modulasi digital konsepnya sama. Nah, tadi kan disebut memodulasi salah satu atau lebih. Nah, di digital akan kita temui nanti sistem modulasi di mana tidak hanya salah satu parameter saja yang dimodulasi, tetapi ada dua, yaitu amplitudo dan fasa. Kita sebut dia QAM. Nanti ini kita lihat di tengah semester. Nah, kemudian modulasi dilakukan di dalam transmitter menggunakan rangkaian yang kita sebut ya rangkaian modulator. Sinyal carrier yang sudah dipengaruhi oleh sinyal informasi disebut dia sinyal termodulasi atau modulated signal atau sinyal termodulasi ya. Ini adalah gelombang termodulasi atau sinyal termodulasi. Kemudian demodulasi adalah proses kebalikan dari modulasi, di mana mengkonversikan lagi sinyal termodulasi kembali ke sinyal informasi asli. Jadi meremove atau memindahkan sinyal informasi dari sinyal carrier atau mengeluarkan sinyal informasi dari sinyal carrier. Demodulasi dilakukan pada receiver menggunakan rangkaian yang kita sebut ya demodulator. Nah, kira-kira ini dulu yang perlu kita pahami. Ada modulasi, alatnya kita sebut ya modulator.
Demodulasi adalah mengambil lagi informasi dari sinyal termodulasi tadi. Nama rangkaiannya adalah demodulator. Nah, ini juga sudah kita jelaskan tadi. Ada dua alasan kenapa modulasi penting pada komunikasi elektronik. Pertama adalah sangat sulit untuk meradiasikan frekuensi rendah melalui antena dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Tadi sudah kita jelaskan gimana, kenapa sulitnya. Butuh kawat yang panjang. Kedua, sinyal informasi sering band frekuensinya sama. Jika sinyal dari satu atau lebih sumber ditransmisikan pada satu waktu, maka dia akan saling interference dari satu sama lain. Jadi misalkan ya, suaranya Donald Trump, misalkan suara Donald Trump, kemudian Mariah Carey yang kita punya tadi, kita bikinkan antena masing-masingnya 500.000 meter. Ya, taruhlah kita bisa kok bikin 500 km. Kemudian sampai di penerima. Kita hubungkan ke speaker. Nah, apa yang terjadi? Karena ini sama range-nya, sudah kita tunjukkan tadi, ini sama-sama 300 sampai 8.000 Hz. Atau efektifnya sampai 3.000 Hz. Ini juga. Maka sinyal ini akan diterima dua-duanya di sini dan akan bertumpuklah menjadi dua buah tercampur menjadi satu. Jadi suaranya si Trump Anda dengar di sini, suara Mariah Carey juga. Jadi itu akan sangat mengganggu. Jadi yang kita maksudkan ini adalah seperti ini. Nah, sebelumnya kita sudah lihat ini adalah suara Mariah Carey membentang dari 100 sampai 8.000 Hz. Kemudian ini adalah suara Donald Trump, juga membentang dari 100 sampai 8.000 Hz, tetapi energinya berbeda atau amplitudenya berbeda. Nah, ketika kita tidak lakukan modulasi sebagaimana dijelaskan tadi, ini yang kedua tadi. Kedua, sinyal informasi mempunyai band frekuensi yang sama. Sudah kita tunjukkan tadi bahwa suara si Trump dan Mariah Carey itu berada pada range frekuensi yang sama, itu 100 sampai 8.000 Hz. Nah, ketika kita tidak lakukan modulasi sebagaimana yang kita tunjukkan tadi di sini, biarkan saja dia mengirimkan dengan frekuensi dasarnya, maka semua sinyal ini akan diterima oleh penerima. Akhirnya apa? Pada speaker ini akan terdengar dua suara. Sebagaimana yang saya contohkan ini. Ini dapat terlihat spektrum itu adalah gabungan dari frekuensinya si Trump sama frekuensi si Mariah Carey. Tidak bisa kita bedakan karena dia sudah menumpuk jadi satu. Nah, inilah tadi alasannya kenapa perlu modulasi. Karena dia mempunyai frekuensi yang sama, jika sinyal dari satu atau lebih sumber ditransmisikan pada satu waktu, maka dia akan saling menginterference satu sama lain. Contohnya adalah seperti tadi, ini bisa Anda cobakan di laptop masing-masing. Ini saya jumlahkan, kira-kira ini adalah ilustrasi ketika sinyal tidak dimodulasi, sehingga speaker ini akan menerima setiap sinyal. Ini yang kita sebut ya menginterference, saling mengganggu satu sama lain. Kemudian untuk menghindari interferensi satu sama lain, maka untuk radio FM, stasiun
pemancar radio mengkonvert informasinya ke frekuensi band yang berbeda. Artinya dia dikirimkan dengan sinyal carrier yang berbeda. Kenapa kita sebut band, nanti kita jelaskan lagi setelah kita membahas detail mengenai persamaan sinyal termodulasi. Istilah kanal adalah digunakan untuk menunjukkan band frekuensi spesifik yang dialokasikan untuk sebuah layanan. Nah, misalkan standar band suara yaitu 3 kHz bandwidthnya, dan digunakan untuk transmisi untuk kualitas suara. Untuk AM komersil, salurannya adalah mendekati 10 kHz dan 30 MHz lebih bandwidth yang dibutuhkan untuk microwave, satelit, saluran radio satelit. Jadi ini akan kita bahas lebih lanjut. Jadi setelah nanti materi ini kita detailkan lagi, silakan baca lagi ini sampai Anda betul-betul paham, karena ini kan hal-hal yang harus Anda pahami dalam sistem telekomunikasi. Ada saluran, kita dapat di saluran nanti setelah kita jelaskan persamaan dan bandwidth dari sinyal termodulasi. Nah, gambar 1.3 menunjukkan hubungan antara sinyal pemodulasi dan sinyal carrier frekuensi tinggi dan sinyal termodulasi. Gambar 1.3 ini sinyal informasi, sinyal carrier, ini sinyal termodulasi. Kemudian dikuatkan, dipancarkan menggunakan antena, dikirimkan melalui media transmisi, kemudian sampai di antena penerima, dia akan Oke, jadi akan kita gambarkan lagi. Nanti akan kita gambarkan lagi ini mengikuti gambar kita ini. Jadi berdasarkan gambar ini, nah kita gambarkan lagi. Kalau tadi hanya ini tambah penguat, amplifier, kemudian dikirimkan ke transmitter untuk sistem on wire atau menggunakan media kawat. Ini rangkaian penguat yang kita jelaskan tadi. Nah, setelah memahami sistem modulasi, tadi kita sudah jelaskan bahwa butuh antena agar sinyal bisa dikirimkan secara wireless atau tanpa kawat. Dan lagi-lagi ini juga sudah kita jelaskan bahwa tidak sesimpel ini, tetapi sinyal ini harus masuk ke blok yang namanya modulator. Kemudian di modulator ini terjadi proses merubah sinyal carrier yang dibangkitkan melalui perangkat yang namanya osilator untuk menghasilkan sinyal pembawa atau sinyal carrier. Maka inilah yang akan dikirimkan menggunakan antena. Ingat, karena ini ada dua kabel, ini akan terhubung ke ground. Ini ada groundnya, ini juga ada groundnya. Maka ini sinyalnya akan ini nanti juga ke salah satunya ke groundnya. Jadi detailnya nanti seperti ini. Kemudian di penerima, karena sudah termodulasi, maka nanti akan kita dapatkan antena dengan
dimensi yang kecil. Ya, kalau ukurannya sudah gigaan tadi ya ukuran antenanya akan sangat kecil sekali. Kemudian di penerima, sampai di penerima sinyal ini akan berpropagasi di antena penerima. Dia akan di penerima, sinyal ini akan dimasukkan ke blok namanya demodulator untuk mendapatkan lagi sinyal informasi. Ya, ini terhubung ke ground. Ini juga kira-kira seperti ini nanti elektronika telekomunikasinya. Ini terkadang kalau untuk sistem modulasi SSB nanti akan kita jelaskan, maka butuh osilator lokal untuk mendapatkan lagi sinyal informasi. Jadi ini harus harus dipahami bahwa sinyal di penerima itu harus dikuatkan dulu. Jadi sebenarnya di sini butuh rangkaian amplifier dulu. Sama tadi di sini ada penguat. Ini pun sebenarnya ada penguat sebelum dipancarkan. Seperti ini. Kemudian ada terkadang kita tambahkan osilator lokal untuk sistem modulasi tertentu. Kemudian baru dikembangkan lagi dalam bentuk suara. Jadi ini kira-kira yang harus dipahami dalam sistem modulasi. Kemudian di sini juga sudah kita gambarkan. Silahkan dibaca. Dan ini bloknya sudah kita gambarkan juga. Nah, kemudian osilator ini adalah, tentu kita menjadi pertanyaan kita, sinyal carrier itu dengan apa dibangkitkan? Ternyata ya butuh satu rangkaian khusus untuk membangkitkan sinyal. Oke, jadi frekuensi-frekuensi yang digunakan sebagai carrier ini dibangkitkan dengan rangkaian yang kita sebut osilator. Jadi ini adalah sebuah rangkaian elektronik yang bisa membangkitkan osilasi frekuensi tinggi. Jadi ini adalah sebuah osilator. Jadi makanya di buku kita ini di chapter 3 ada satu bab yang membahas khusus mengenai osilator. Ini adalah rangkaian PLL yang digunakan dalam modulasi FM. Kemudian sintesis frekuensi ini tidak saya jelaskan di kuliah ini, tetapi ini nanti bagian dari kuliah elektronika telekomunikasi. Jadi ini bisa dilihat sambil memahami materi saya. Ya, silakan lihat dulu, dibaca-baca juga konsep modulator, osilator sebelum Anda nanti masuk mata kuliah elektronika telekomunikasi. Minimal saya sudah membantu Anda untuk menghubungkan Anda dengan mata kuliah elektronika telekomunikasi. Jadi ada banyak jenis rangkaian osilator yang bisa digunakan, termasuk nanti ada osilator kristal yang paling banyak digunakan dalam rangkaian pemancar. Ya, misalkan dilihat-lihat sendiri. Ini osilator kristal. Kemudian modulator adalah
rangkaian elektronik yang digunakan sebagai pemodulasi. Jadi sudah ada kita gambarkan di sini. Nah, ini adalah rangkaian modulator. Jadi ya kita bayangkan, nah nanti ini adalah rangkaian oscillator kita tempatkan di sini. Ada satu output, ada ground ya, pasti ada groundnya ini. Ini adalah output ke antena, sini. Kemudian antenanya terhubung juga ke ground satunya. Jadi bisa dibayangkan bentuk sinyal termodulasi ya, di dalamnya ini akan ada rangkaian modulator ini. Ini adalah informasi, ini adalah sinyal carrier yang dibangkitkan dari rangkaian osilator yang ada di gambar sebelumnya. Ya, silakan dipelajari minimal dulu untuk sampai tahap memahami dulu apa itu modulasi, karena modulasi ini adalah hal terpenting dalam sistem telekomunikasi wireless, baik nanti dalam sistem telekomunikasi analog maupun dalam sistem telekomunikasi digital. Ada kenal wifi, handphone ini, mobile wireless ya, sistem komunikasi bergerak seperti HP, laptop, itu pasti menggunakan konsep modulasi.